saya menyaksikan beliau adalah seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu yang betul-betul komitmen. Dan beliau tidak pernah berhenti kecuali dalam keadaan uzur. Itu pun beliau telah menempuh wasail ta'alumil ilmi, wasilah-wasilah menuntut ilmu. Ketika tidak bisa hadir di majelis, beliau tetap belajar, entah lewat HP, entah lewat YouTube ataupun yang lainnya. Bahkan ziarah saya terakhir dengan beliau, saya menyaksikan bagaimana beliau hari-harinya yakni mendengarkan nasihat-nasihat dari agama ini. Oleh karena itu saya secara pribadi bahwa beliau memiliki keutamaan yang wallahi saya sendiri pun belum tentu mencapainya. Dan seorang penuntut ilmu itu merupakan bagian dari di antara umat Nabi Muhammad yang terpuji. Oleh karena itu maka dalam hal ini saya ulangi lagi, secara pribadi beliau telah memiliki modal itu, modal sebagai penuntut ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pun dulu beliau yakni ketika meninggal dunia maka beliau berada dalam keadaan sebagai seorang penuntut ilmu. Para ulama-ulama yang soleh pun juga mereka sama, mereka adalah para penuntut ilmu. Oleh karena itulah maka saya memiliki optimisme semoga beliau diterima keimanannya, keislamannya. Namun bagaimanapun juga kata Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri Allah Ta'ala belum mengatakan menghadapi urusan akhirat ini, menghadapi alam kubur ini, menghadapi akhirat ini tidak cukup hanya sekedar kesolehan pribadi, tidak cukup hanya urusan hablum minallah ya ikhwan sekalian, hadirin sekalian, tetapi juga harus ada hablum minan nas. Karena dua perkara inilah yang menyebabkan beliau akan sukses secara sempurna menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika hablum minallah beliau yakni semoga Allah terima kebaikannya selama ini. Maka yang kedua, saya berharap hablum minan nas di antara kita dengan beliau. Saya atas nama keluarga Bapak Budiana rahimahullah memohon support dari semua yang hadir atau menyampaikan kepada siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan penguburan beliau. Apa itu? Pertama, ya, maafkan segala kesalahannya, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, yang kecil ataupun yang besar, yang beliau memang meniatkannya ataupun yang tidak. Mohon dimaafkan dengan penuh ketulusan, karena maafnya jamaah sekalian, maafnya kita yang masih hidup dengan beliau adalah merupakan sebab dimudahkannya beliau dalam perjalanan menuju akhirat. Yang kedua, juga urusan muamalah, apakah berkenaan dengan hutang piutang ataupun yang sejenisnya, maka hendaklah segera diselesaikan. Jika di antara jamaah yang terkait dengan beliau urusan-urusan ini, maka hendaklah segera ke ahli warisnya. Jika akan membebaskan, maka bebaskanlah, dan itu tentu merupakan nikmat yang besar, semoga menjadi kebaikan bagi antum semua. Dan jika tidak dibebaskan, maka segeralah menghubunginya supaya perjalanannya jauh lebih banyak kemudahan-kemudahan. Kata Syekh Albani, seorang mayit ketika dia di alam kubur, maka apabila dia bisa menjawab 3 pertanyaan tadi dengan mulus, dan juga 4 yang tadi yang saya terangkan, insya Allah itu merupakan permulaan kemudahan demi kemudahan sebelum kemudahan berikutnya. Oleh karena itu, maka yang terakhir saya berharap kepada seluruh yang hadir, yakni untuk mendoakan beliau. Sebagaimana Nabi kita yang mulia menganjurkan supaya kita beristighfar untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma gfirlahu, Allahumma sabithu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah teguhkanlah dia, ampunilah atas segala dosa-dosanya, ya Allah teguhkanlah dia untuk bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Mungkin demikian saya atas nama keluarga Bapak Budiana rahimahullah ta'ala, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak jamaah yang sudah rela dengan penuh ketulusan, keikhlasan untuk menyelenggarakan penguburan jenazah beliau. Demikian, wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo untuk mendoakan semuanya.